Yah, akhirnya sang bidadari memulai bersuara kembali. Ayah tahu, yang kita lakukan pun ini salah. Dia menatapku lalu tersenyum. Tapi kini senyumannya lebih mekar dari sebelumnya, dan ia tak melepas genggaman ini. Salah jika menghadirkan sesuatu yang berlebih. Sejak berada di jalan untuk menemui ayah, Puput sudah berniat meminta kepada Allah agar menghadirkan perasaan yang berlebihan dalam diri Puput, menjadikan ayah sebagai kakak saja. Agak perih sih dianggap kakak, cuma ya seperti yang kupikirkan, aku memang tak ingin berharap tinggi. Dan meminta pertolongan kepadanya, meminta ampun karena Puput sendiri tidak yakin akan bisa menahan agar tidak sekedar menggenggam tangan malaikat pelindung kami. Nano-nano rasanya, tapi aku harus tetap tenang. Makanya Puput menunjukkan aurat Puput melepas kerudung, mendekatkan diri dengan ayah, menggenggam tangan ayah. Dalam hati Puput, jika Puput sedang melakukan ini semua bukan bersama seorang pria, bukan orang lain, melainkan kakak Puput. Kakak Puput yang amat sangat Puput sayangi. Perih. Apakah ini penolakan darinya secara tersirat? Oh Tuhan, aku tak sanggup untuk mendengarnya lagi. Ya sudah, terima kasih Put. Aku menahan nafas. Lalu, boleh ayah nanya? Iya, tanya aja ya. Puput akan jawab semampu yang Puput bisa. Mungkin sebagai permintaan buat proses penyembuhan. Aku lalu tersenyum, sedikit tertawa pelan agar dapat kembali menguasai diri. Jangan lagi menahan ayah, jangan lagi bersembunyi dari ayah, karena ayah tak akan tahan untuk tidak bertemu dengan kalian. Jadi kumohon, jika kamu nanti kembali ke Cimahi membawa serta anak-anak, setidaknya seminggu sekali mengajak kalian ke rumah ini buat membahagiakan ayah. Begitu kulihat ekspresi sang bidadari, aku tak membiarkan ia menyelah. Aku lalu melanjutkan ucapanku. Boleh kan? Ayah janji, ayah yang akan antar jemput kalian sendiri. Aku menahan nafas. Begitukah? Buset, orang udah nahan perasaan yang campur aduk di dalam, dia merespon dengan senyuman dan ucapan singkat seperti ini. Iya, sumpah demi Allah. Ayah tak akan lagi menahan keinginan ayah untuk bersama kalian. Meski diberi waktu hanya seminggu sekali, ayah akan amat sangat bersyukur. Makanya, sekali lagi, izinkan ayah untuk melakukannya. Boleh kan? Ayah akan amat sangat senang untuk mengantar jemput kalian nantinya. Segitunya. Kamu nggak izinkan ayah? Aku menunduk sejenak, menahan gejolak dalam dada. Kemudian ku tatap kembali wajahnya. Anehnya, ia bukannya bersedih atau apa gitu. Ini masih saja senyum. Enggak. Oh Tuhan, sakit. Ya udah, nggak apa-apa. Ayah perih. Yang anehnya ia masih belum melepas genggamannya. Puput ingin dengar semuanya dari mulut ayah sendiri. Apapun yang ayah pernah dustakan ke Puput, boleh? Aku menatapnya, lalu mengangguk. Kalau ayah bingung, maka akan Puput bantu. Pertama, sejak kapan ayah melakukan semua ini? Maksud Puput, ayah lebih mendekatkan diri kepadanya. Malu sih sebetulnya, cuma ya sudah. Demi membuat sang bidadari tetap mempertahankan senyumannya, maka akan kujawab. Di hari Sabtu, hari yang paling ayah benci selama ini. Sabtu. Iya, di hari kamu dan Aini pulang. Alhamdulillah, makasih ayah. Kembali kasih sayang. Maafkan ayah. Dia meremas kembali tanganku. Terus, tanyanya lagi. Terus apanya? Kata Mang Kardi, pas tadi cerita-cerita di mobil, ayah beberapa kali ke Pasanggerahan untuk mencari kami, tapi ayah berdusta. Maaf salah, ayah tidak mengatakan itu ketika Puput tanyakan. Aku mengangguk tak mampu menjawabnya secara terucap. Terima kasih ayah, terima kasih karena berusaha mencari kami. Kini bukan hanya senyuman yang kulihat di wajahnya, melainkan sepasang bola matanya kini mulai berkaca-kaca. Puput boleh cerita nanti saja kenapa kami harus pindah dari Pasanggerahan. Pak Alim sudah bercerita di suratnya, jadi tak perlu kamu ceritakan. Ya, meski cerita sebenarnya belum benar-benar ia ceritakan. Karena alasannya ia malu jika mengatakan itu. Hanya saja ia menjelaskan jika mereka pindah karena sebuah alasan. Abi, gumamnya. Aku senyum. Terus suratnya boleh Puput baca nggak? Aku menggeleng. Maaf, itu amanah beliau yang tak boleh diketahui oleh orang lain. Sekalipun itu kamu, tidak boleh. Sang bidadari cemberut. Jangan bilang Abi nitipin Puput buat jadi istri ayah. Aku menggeleng. Syukurlah, perih lagi. Ini sudah tanda-tanda tersiratnya sebuah penolakan. Tapi sembari berkata seperti itu, anehnya ia tetap menggenggam tanganku. Put, apa sih yang kamu pikirkan saat ini? Terus apa? Perceraian ayah dengan ibu kandungnya Ica bukan karena kesalahan ayah kan? Aku hanya mengangguk, bukan karena ayah tidak pantas untuknya, melainkan memang saya tak pantas untuknya. Saya bukan suami yang baik. Salah? Ekspresinya sedikit berbeda ketika mengatakan ini. Saya tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepadanya. Sang bidadari kembali menatapku, ekspresinya berubah lagi. Aneh.
Dasar wanita pintar banget merubah dengan cepat ekspresinya. Tapi kok ke Puput malah tidak, malah yang Puput terima masih sulit Puput lupakan. Aku mengernyit, maksud kamu, ayah, masa nggak paham sih? Serius, saya tidak paham. Ayah bisa maafkan Puput, tapi malam itu ayah justru membuat Puput sampai rasa-rasanya hampir tepar dan pingsan. Oh Tuhan, apa-apaan ini? Aku sampai speechless mendengarnya, semakin bercampur aduk di dalam sana, tapi aku meresponnya dengan menggeleng kepala. Jangan dibahas lagi, boleh? Maafkan Puput ya, aku mengangguk. Terus ketiga atau keempat ya, dia mengambil jeda. Ya begitulah kejadian malam taksia ketika ayah mengamuk, itu boleh Puput tahu alasannya. Aku senyum. Ayah melakukan itu karena menjaga kehormatanmu yang baru saja mereka ganggu. Ups, maafkan Puput ya. Sungguh Puput minta maaf. Dia menunduk. Padahal sejujurnya Puput sudah menduganya, karena mereka memang sering godain Puput gitu sebelum kejadian malam itu. Karena setelahnya, mereka bahkan orang-orang yang sempat menggoda Puput malah pada sopan. Awalnya Puput mengira karena mereka segan ke Mang Kardi yang sudah mendekatkan diri kepada kami. Cuma lama-kelamaan Puput menyadari kembali jika Mang Kardi melakukan ini semua tentunya ada hubungannya dengan ayah juga. Tapi dari sesungguhkan itu terdengar beberapa kali helaan nafas darinya. Seperti merasa adanya kelegaan yang menderanya. Ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Dan rokok yang ayah hisap hari itu punya Mang Kardi kan? Aku hanya senyum lagi. Hanya ingin membuat Puput semakin membenci ayah kan? Telaga pada kelopak matanya mulai terbendung. Aku mengangguk. Perlahan air bah yang ia bendung mulai tertitih. Cukup ya, cukup. Puput sudah cukup mendengar semua betapa besar penghormatan ayah kepada kami. Puput juga tahu jika rumah beserta segalanya di Cimahi itu dari ayah. Jangan tanyakan alasannya kenapa Puput tahu, tapi Puput tetap diam saja. Aku hanya bisa diam, menggenggam tangannya, meremasnya. Puput selama ini tidak ingin bertemu dengan ayah karena ayah yang gak mau berterus terang kepada Puput. Ayah yang, maafkan Puput, kumohon maafin Puput. Ayah tidak pernah bisa marah kepadamu. Ayah berani bersumpah untuk ini. Karena ayah sangat mencintaimu. Amat sangat mencintai. Percayalah, apapun itu, ayah selalu tak akan pernah berhasil berhenti merindukanmu, berhenti mencintaimu. Seketika itu meledaklah tangisan sang bidadari. Bukan hanya itu saja, ia langsung menghambur diri memelukku dengan penuh perasaan, meluapkan semua perasaan yang dipendamnya selama ini. Jangan tanyakan, tangisan dalam diriku pun telah terjadi sejak tadi. Cuma aku masih berusaha menahan agar tidak meledakkan di depannya lagi. Setelah aku merasa kekasihku mulai tenang di pelukanku ini, sebelum lanjut, bantu subscribe teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Yang sudah melakukannya, terima kasih. Saya doakan semoga sehat-sehat teman-teman dan diberi rezeki yang berlimpah. Maka aku kendorkan sejenak pelukanku. Maaf ayah, begitu gumamnya. Kemudian kembali duduk sambil berusaha menenangkan diri. Aku kembali meraih tangannya dan menggenggamnya. Put, maka dari itu ayah mohon, jangan larang ayah melakukan yang tadi ayah minta ya. Kumohon. Yang mana ya? Yang menginginkan kalian seminggu sekali berkunjung ke sini. Setidaknya untuk membahagiakan ayah meski hanya seminggu sekali. Alhamdulillah bagi ayah. Dan ayah berjanji ayah sendiri yang akan antar jemput kalian. Dia menatapku. Dengan mata yang berkaca-kaca itu ia tersenyum. Tapi dia menggeleng. Sekali lagi perih. Kan Puput sudah jawab. Puput nggak mau. Sakit. Kenapa? Nggak mau. Pokoknya kalau Puput bilang nggak mau, ya nggak mau. Terus setelah kamu pulang nanti ke Cimahi, ayah nggak bisa lagi menemui kalian. Dia senyum, menggenggamku. Put, jawaban yang terucap dengan sikapmu kenapa berbanding terbalik. Antar jemput Jakarta Cimahi setiap minggunya. Aku mengangguk, deg-degan menahan nafas. Apakah kali ini akan kuterima penolakan yang terucap langsung? Apa ayah nggak capek? Aku menggeleng. Tapi 1, 2, 3, subscribe dulu teman-teman. Ya, subscribe karena subscribe itu gratis. Yang sudah melakukannya saya ucapkan terima kasih. Serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin.